Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi yang saya hormati para dosen penguji dan Ibu Nurul Indarti selaku dosen pembimbing. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada presentasi skripsi program sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya Aisyah Salsabila akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Cetak Biru Layanan Pendaftaran Daring Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Lafalet, Kota Malang. Presentasi ini mempunyai agenda pembahasan yang mengacu pada isi skripsi bab 1 hingga bab 5. Poin pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan berbagai fasilitas umum mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, tidak terkecuali dengan Rumah Sakit Lafalet. Sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19, Rumah Sakit Lafalet harus memperketat kebijakan, khususnya dalam mengatasi kerumunan. Pada diagram jumlah pasien rawat jalan atau RAJAL di Rumah Sakit Lafalet, diketahui adanya peningkatan selama 2 tahun terakhir, dan pada tahun 2021, jumlah pasien meningkat 12% dari tahun sebelumnya. Hal ini berpotensi akan timbulnya kerumunan yang lebih banyak pada lokasi pendaftaran pasien Rumah Sakit Lafalet, yang bersifat terpusat yaitu terletak di hall utama. Sesuai dengan Kepmenkes tahun 2020, jika fasilitas tidak memungkinkan mengatur jarak sesuai dengan ketentuan, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis untuk menghindari kerumunan tersebut. Diketahui dari data statistik yang didapatkan langsung dari Rumah Sakit Lafalet, hanya 16% dari total pasien RAJAL tahun 2021 yang menggunakan layanan pendaftaran daring atau online. Menurut hasil wawancara langsung dengan Mas Gawan, selaku koordinator tempat pendaftaran pasien Rumah Sakit Lafalet, setiap harinya terdapat 100 hingga 300 orang pasien RAJAL, namun maksimal hanya 40% yang mendaftar melalui online atau daring. Menurut pihak rumah sakit, layanan daring sudah memberikan kemudahan dan juga rasa aman bagi pasien. Namun menjadi sebuah pertanyaan mengapa jumlah pengguna layanan ini masih sedikit. Oleh karena itu, pihak manajemen Rumah Sakit Lafalet ingin mengidentifikasi layanan menurut sudut pandang pelanggan untuk menemukan titik kendala atau hambatan pada layanan. Hal tersebut mengerucut menjadi 3 poin pertanyaan penelitian sekaligus menjadi tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana desain layanan pendaftaran daring saat ini berdasarkan metode cetak biru layanan. Yang kedua, di mana letak titik hambatan layanan. Dan yang ketiga, apa rekomendasi perbaikannya. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengidentifikasi proses pendaftaran daring saat ini berdasarkan metode cetak biru layanan. Yang kedua, menemukan letak titik hambatan. Dan yang ketiga, menemukan rekomendasi perbaikannya. Selanjutnya yaitu poin bahasan kedua mengenai tinjauan pustaka yang menjadi acuan penelitian ini. Mengacu pada beberapa teori, cetak biru layanan merupakan sebuah metode yang dapat menggambarkan suatu proses layanan dan membantu pihak-pihak di dalamnya memahami tanggung jawab, alur layanan, dan interaksi antar peran. Cetak biru layanan juga mempunyai berbagai macam kegunaan, antara lain yaitu dapat mengidentifikasi dengan fokus pada pelanggan, memecahkan masalah dengan mendapatkan kesimpulan berupa ide-ide perbaikan, dan memperjelas keterkaitan antar lintas departemen. Mengacu pada metode cetak biru milik Wilson dan kawan-kawan tahun 2016 dan Stickdorn dan kawan-kawan tahun 2018, terdapat 5 komponen utama dan 3 garis pemisah yang ada di dalam desain cetak biru. 5 komponen tersebut terdiri atas bukti fisik atau segala sesuatu yang diterima pelanggan dari hasil interaksinya dengan penyedia layanan. Yang kedua, aktivitas pelanggan atau segala tindakan dan keputusan yang diambil pelanggan selama proses layanan berlangsung. Yang ketiga, aktivitas karyawan yang terlihat oleh pelanggan atau segala tindakan penyedia layanan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang keempat, aktivitas karyawan yang tidak terlihat atau segala tindakan penyedia layanan yang dilakukan di belakang layar. Yang kelima yaitu aktivitas pendukung atau segala kontribusi yang berasal dari petugas atau divisi lain yang mendukung kelancaran layanan.
Adapun 3 garis pemisah yang terdiri dari garis interaksi atau garis yang memisahkan aktivitas pelanggan dengan aktivitas karyawan di depan layar atau yang terlihat oleh pelanggan. Yang kedua, garis visibilitas yang membedakan aktivitas penyedia layanan yang di depan atau yang di belakang layar. Dan yang ketiga, garis interaksi internal yang membedakan aktivitas karyawan di belakang layar dengan aktivitas petugas atau divisi lain yang mendukung proses layanan. Tahapan perancangan cetak biru layanan yang dilakukan pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja atau framework perancangan cetak biru milik Wilson dan kawan-kawan tahun 2016 yang terdiri dari 6 tahapan. Diawali dengan identifikasi proses layanan dengan mengidentifikasi layanan dari awal hingga akhir, dilanjutkan dengan identifikasi siapa pelanggannya dan apa saja yang mereka lakukan, lalu memetakan layanan dari sudut pandang pelanggan, dilanjutkan dengan memetakan aktivitas karyawan, baik di depan maupun di belakang layar, lalu menghubungkan segala aktivitas pendukung, dan diakhiri dengan menambahkan segala bukti fisik yang muncul. Selanjutnya yaitu poin bahasan ketiga mengenai metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana menurut Cooper dan Schindler tahun 2014, penelitian kualitatif merupakan serangkaian metode yang mampu menggambarkan dan menerjemahkan sebuah fenomena untuk mendapatkan informasi dan pemahaman secara mendalam mengenai sebuah proses. Objek penelitian terdiri atas 10 narasumber yang terdiri dari 4 karyawan Rumah Sakit Lafayette sebagai pihak penyedia layanan dan 6 pengguna layanan yang terdiri dari 2 pasien dan 4 keluarga pasien yang menggunakan layanan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan para narasumber dan observasi untuk mengetahui proses layanan secara langsung di hall pendaftaran Rumah Sakit Lafayette. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2022. Uji kredibilitas yang digunakan adalah triangulasi yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu triangulasi metode dengan menggunakan 2 metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu wawancara dan observasi. Lalu triangulasi sumber dengan sumber data yang didapatkan dari penyedia maupun pengguna layanan, dan triangulasi data yaitu data primer yang didapatkan langsung melalui wawancara dan observasi, juga data sekunder yang didapatkan langsung dari Rumah Sakit Lafayette. Analisa data dilakukan dengan analisis konten yang terdiri dari reduksi dan pengelompokan data, interpretasi data dalam bentuk desain cetak biru, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian pertama yang didapatkan dari identifikasi layanan saat ini berdasarkan metode cetak biru. Yang pertama yaitu komponen bukti fisik terdiri dari riwayat pesan teks antara pasien dengan petugas dan ada berkas kode pemesanan nomor antrean kontrol pasien. Pada komponen kedua yaitu aktivitas pelanggan terdapat 4 aktivitas. Yang pertama yaitu menghubungi nomor pendaftaran, mengisi format dan berkas syarat pendaftaran, menghubungi petugas PIPP atau pemberi informasi dan penanganan pengaduan untuk melakukan inden kuota, dan menerima berkas kode pemesanan nomor antrean. Pada komponen ketiga yaitu aktivitas karyawan yang terlihat, terdapat 5 aktivitas yaitu menerima pesan pasien, mengirim format pendaftaran, menerima format pendaftaran yang telah diisi pasien dan berkas pendaftaran, mengirimkan nomor petugas PIPP kepada pasien, dan mengirimkan berkas kode pemesanan nomor antrean kepada pasien. Komponen keempat yaitu aktivitas karyawan yang tidak terlihat, terdiri dari 6 aktivitas yaitu cek data pasien. Jika terdapat kesalahan maka petugas harus meminta pasien membenarkan terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan cek jenis pasien. Terdapat 2 jenis pasien yaitu pasien kontrol rutin atau pasien pos rawat inap. Dilanjutkan dengan bagi pasien pos rawat inap, petugas harus cek status kepulangan pasien menurut BPJS, lalu melakukan proses pendaftaran, dan pada hari H kunjungan pasien, petugas harus mengakses daftar pasien melalui Averin. Komponen kelima yaitu aktivitas pendukung terdiri dari 2 macam, yaitu aktivitas dari divisi lain dan sistem teknologi karena layanan bersifat dalam jaringan atau online. Aktivitas pendukung terdiri dari pengelolaan kuota inden oleh petugas PIPP, pengelolaan status pasien oleh tim Kesmix, dan pada hari H kunjungan pasien,
petugas harus membuat surat kontrol dan menyiapkan dokumen pendamping kontrol pasien. Selain itu, terdapat sistem pendukung terdiri dari sistem informasi manajemen Rumah Sakit Lafalette yang bernama Averin, lalu ada situs web WhatsApp untuk komunikasi dengan pasien, dan software virtual claim atau vClaim milik BPJS untuk mengeklaim asuransi dari BPJS. Berikut hasil penelitian kedua berupa desain cetak biru layanan saat ini, di mana 5 komponen yang telah diidentifikasi disusun sesuai dengan alur layanan saat ini. Berdasar cetak biru layanan saat ini, penelitian dilanjutkan dengan mengidentifikasi letak titik hambat sebagai dasar perumusan rekomendasi perbaikan layanan. Teridentifikasi terdapat 3 titik hambat yang ditandai dengan bulatan merah pada layanan pendaftaran daring Rumah Sakit Lafalette saat ini. Titik hambat yang pertama yaitu pengiriman format yang berulang karena format awal yang digunakan pasien merupakan format yang salah, sehingga disarankan untuk memperbarui format pesan otomatis dengan format yang baru, melengkapi deskripsi akun bisnis nomor WA pendaftaran dengan lebih detail, seperti menambahkan deskripsi layanan, jam operasional layanan, dan format pendaftaran yang baru, serta mengaktifkan fitur greeting atau salam dan away message atau pesan di luar jam layanan pada akun bisnis nomor WA pendaftaran. Hal ini direkomendasikan atas dasar kebutuhan pasien terhadap layanan 24 jam, sehingga saat jam layanan dibuka, petugas dapat langsung memproses pendaftaran yang diterima sistem mulai malam hari. Titik hambat kedua yaitu pengiriman berbagai berkas yang berulang karena SIM RS belum bisa menyimpan data pasien. Maka disarankan untuk membuat kartu pasien atau kartu identitas berobat yang berisi nama pasien dan nomor rekam medis yang menjadi acuan petugas pendaftaran dan didukung dengan pengembangan sistem penyimpanan pada SIM RS untuk menyimpan identitas pasien. Titik hambat ketiga yaitu proses inden melalui petugas PIPP. Hal ini kurang efisien karena membuat terlalu banyak petugas yang harus ditemui pasien, sehingga disarankan untuk proses inden dilakukan langsung dengan asisten poli seusai layanan kontrol dilakukan. Hal ini juga meminimalisir pasien yang lupa melakukan inden kuota. Titik hambat yang utama dan yang keempat yaitu layanan pendaftaran daring yang belum sepenuhnya menggunakan sistem, sehingga disarankan untuk pengembangan sistem segera dilakukan sehingga keterbatasan yang menjadi kendala saat ini segera teratasi. Berikut desain cetak biru layanan yang baru jika semua rekomendasi dilakukan oleh Rumah Sakit Lafalette. Berikut perbandingan desain cetak biru yang lama dengan yang baru, di mana layanan yang baru lebih ringkas dan memudahkan pasien. Waktu tunggu pasien juga akan lebih pendek. Perbaikan ini akan mendorong peningkatan jumlah pengguna layanan daring karena kemudahan dan kepraktisannya. Selain memudahkan pasien atau pengguna layanan, desain ini juga memudahkan petugas pendaftaran sebagai penyedia layanan karena aktivitas manual akan lebih sedikit. Simpulan dari penelitian ini yaitu hasil analisis menyatakan bahwa desain layanan pendaftaran pasien rawat jalan secara daring di Rumah Sakit Lafalette saat ini belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya 3 titik hambat yang menjadi keluhan pasien maupun petugas pendaftaran, dan pihak manajemen rumah sakit dapat mempertimbangkan berbagai rekomendasi perbaikan yang ada untuk dijadikan acuan. Selama proses penelitian berlangsung, terdapat 2 keterbatasan yang ditemui, yaitu yang pertama, penelitian tidak secara spesifik menganalisis sistem atau jaringan informasi manajemen rumah sakit yang menjadi aspek penting layanan. Sehingga pada penelitian yang akan datang dapat dilakukan analisis kendala pada pengembangan sistem teknologi atau jaringan informasi manajemen Rumah Sakit Lafalette. Yang kedua, perlu adanya penelitian lebih dalam terkait ketidakmampuan asisten poli dalam melakukan inden kuota dan analisa keterkaitannya dengan kelancaran layanan. Hal tersebut ditujukan untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan layanan yang lebih tepat terkait proses inden kuota. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.